Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, peneliti sahabat Arena. Berjumpa lagi bersama saya, Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada Anda mengenai makna yang sesungguhnya istilah tidak signifikan. Pada video kali ini juga, saya akan membahas dalam konteks comparative analysis. Banyak peneliti yang masih menggunakan istilah tidak berbeda dan juga masih sangat banyak peneliti yang menggunakan istilah berbeda tidak signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan atau tidak berbeda signifikan. So, mana yang seharusnya kita gunakan? Jangan kemana-mana, watch our video. Sebelum kita mulai materi ini, subscribe terlebih dahulu channel Arena Statistik. Peneliti sahabat Arena, makna yang sesungguhnya istilah tidak signifikan pada part 1, kita akan membahas tentang makna tersebut dalam konteks comparative analysis. Comparative analysis merupakan metode statistika yang digunakan untuk membandingkan atau untuk mengetahui perbedaan untuk membandingkan satu kelompok, dua kelompok, atau lebih dari dua kelompok. Comparative analysis yang tentunya sudah kita ketahui ada di antaranya t-test atau uji T. Sekali lagi, di sini kita gunakan uji T karena nama yang sesungguhnya adalah uji T. Uji T digunakan untuk menguji beda. Sedangkan kalau di dalam analisis regresi, jangan sampai kita menggunakan istilah uji T. Karena sekali lagi uji T digunakan untuk uji beda, comparative analysis. Sedangkan di dalam analisis regresi, kita menggunakan istilah uji parsial. Sebagaimana video yang sudah saya buat sebelumnya, bisa klik link di atas. Kita lanjutkan. Ada t-test atau uji T terbagi menjadi dua, ada independent t-test, ada paired t-test. Kemudian untuk yang lebih dari dua kelompok, kita bisa menggunakan ANOVA atau repeated measures. Nah, ketiga ini merupakan metode komparatif dan sebenarnya tidak hanya tiga, Anda bisa lebih dari ini metode statistika yang bisa kita gunakan. Sekali lagi, comparative analysis digunakan untuk mengetahui perbedaan dua atau lebih, sebenarnya bukan dua, satu pun bisa. Satu, dua, atau bahkan lebih dari dua kelompok populasi. Peneliti sahabat Arena, saya memiliki pertanyaan kepada Anda. Apabila saya membandingkan dua kelompok, di mana kelompok A memiliki rata-rata yang sama persis dengan kelompok B, yaitu 160,65 untuk A dan untuk B juga sama 160,65. Ini yang pertama ya. Yang kedua, saya memiliki data rata-rata A 160 dan B 162,18. Dan yang C dan yang berikutnya, saya memiliki rata-rata tinggi badan A 155,65 dan B 161,47. Nah, ketiga grafik ini maknanya apa di dalam uji beda? Tentunya kalau di dalam uji beda, jawabannya adalah berbeda atau tidak berbeda. Untuk kasus yang pertama, sama-sama 160,65 A maupun B. Maka karena rata-ratanya sama persis, kita bisa simpulkan dia tidak berbeda atau sama. Rata-rata kedua kelompok dinyatakan sama atau tidak berbeda. Untuk kasus yang kedua, rata-rata kelompok A 160, rata-rata kelompok B 162,18.
Maka tentunya kalau kita perhatikan grafiknya, grafik B lebih tinggi daripada grafik A. Maka A dan B dinyatakan berbeda. Begitu juga dengan kasus yang ketiga. A 155,65, sedangkan B 161,47. Bisa kita lihat grafiknya, tinggi badan kelompok B jauh lebih tinggi daripada tinggi badan kelompok A. Maka A dan B dinyatakan berbeda. So, apa makna dari ketiga grafik ini? Nah, kita lanjut dulu. Di dalam statistika, ada hipotesis statistik yang berbunyi H0 rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B. Sedangkan H1-nya rata-rata kelompok A tidak sama dengan rata-rata kelompok B. Ini adalah hipotesis aslinya, hipotesis statistik di mana untuk H0 rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B. Nah, ini kalau hipotesis statistik kita bahasakan, ya, kita sederhanakan bahasanya, dia akan berbunyi rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B. H1 rata-rata kelompok A tidak sama dengan rata-rata kelompok B. Artinya apa? H0 itu adalah tidak berbeda, sedangkan H1 berbeda. Kalau kita kembali lagi ke grafik ini, tentunya pada kasus 1, A sama dengan B, mu A sama dengan mu B, sehingga dinyatakan tidak berbeda atau sama. Kemudian pada kasus yang kedua, rata-rata kelompok B lebih tinggi daripada rata-rata kelompok A. Tidak sama. Dan kasus yang ketiga juga tidak sama atau dinyatakan berbeda. Maka kalau kita analisis kasus ini, untuk yang kasus pertama, dia pasti menerima H0. Sedangkan kasus kedua, kasus ketiga, dia menerima H1. Kenapa menerima H1? Kenapa menerima H1 padahal kita belum menghitung statistik uji atau nilai p-value-nya? Ya, kita bisa sangat jelas menerima H0 atau menerima H1. Dilihat dari mana? Dilihat dari rata-ratanya. Kalau tadi H0 rata-rata A sama dengan rata-rata B atau mu A sama dengan mu B, kalau kita lihat dari kasus pertama, sama nilainya. Rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B. Dia pasti menerima H0. Sedangkan kasus yang kedua, kasus yang ketiga, rata-rata kelompok A tidak sama dengan rata-rata kelompok B. Dia pasti menerima H1. Atau kita bisa nyatakan dia berbeda. Nah, pertanyaannya, kalau kita melakukan penelitian, akan sangat jarang sekali, ya, sangat jarang sekali kita menemukan rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B. Tetapi kemungkinannya sangat kecil. Sebagian besar penelitian kita akan menghasilkan rata-rata kelompok A tidak sama dengan rata-rata kelompok B. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan penelitian, hasilnya pasti berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Nah, kalau hasilnya sudah pasti berbeda, untuk apa kita lakukan penelitian? Nah, penelitian ini untuk menghasilkan atau untuk menyimpulkan bahwa rata-rata kelompok satu dengan kelompok yang lainnya berbedanya seperti apa? Berbedanya signifikan atau berbedanya tidak signifikan. Apa makna yang sesungguhnya signifikan atau tidak signifikan? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Peneliti sahabat Arena, ini adalah hasil simulasi saya yang saya hitung dengan data real. Saya hitungnya menggunakan Excel. Tentunya hasilnya akan sama dengan SPSS atau software yang lain seperti Minitab, Evius, R, dan sebagainya. Nah, pada kasus yang pertama, A dan B memiliki rata-rata yang sama, 160,65. Kalau kita hitung deltanya atau kita hitung selisihnya, maka nilainya sama dengan 0. Maka kelompok A memiliki tinggi badan yang tidak berbeda dengan kelompok B. Karena rata-ratanya sama. Dia pasti menerima H0. Kalau kita hitung nilai p-value-nya, pasti nilai p-value-nya adalah 1. Pasti.
Kalau rata-ratanya sama, nilai p-value pasti 1, karena peluangnya sempurna. Kasus yang berikutnya, A dan B, nah kalau kita lihat grafiknya, dia berbeda, tapi berbedanya nggak terlalu besar. Satunya 160, satunya 162,18. Atau perbedaannya tidak terlalu jelas, tidak terlalu nampak. Kalau kita hitung selisihnya adalah 2,18. Maka grafik ini menyatakan bahwa rata-rata kelompok A berbeda dengan rata-rata kelompok B, atau kelompok B memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada kelompok A, tetapi rata-rata tinggi badan kelompok B tidak terlalu jauh berbeda dengan rata-rata tinggi badan kelompok A. Kalau kita hitung nilai sig-nya atau nilai probability-nya sebesar 0,215. Ya, tentunya lebih besar dari alfa. Karena lebih besar dari alfa, hasilnya bagaimana? Tidak berbeda atau berbeda tidak signifikan. Nah, kalau yang saya jelaskan tadi, tidak berbeda itu ketika rata-ratanya sama antara kelompok A dan kelompok B. Kalau tidak signifikan, dia tentunya berbeda, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Maka dalam kasus 2 dia tidak signifikan. Next, yang ketiga, rata-rata kelompok A 156,8, rata-rata kelompok B 161,59. Perbedaannya 4,71, lebih besar daripada yang kasus kedua. Nah, maka pada grafik ini tinggi badan kelompok A berbeda dengan tinggi badan kelompok B. Kalau kita hitung nilai sig-nya atau nilai probabilitasnya 0,052. Kalau kita bandingkan dengan alfa 0,05, maka hasilnya tidak signifikan. Nah, kita bisa lihat jelas perbedaannya 4,71. Maka dia berbeda tidak signifikan, berbeda tapi tidak terlalu jauh. Kita bandingkan lagi dengan kasus yang keempat, A rata-ratanya 156,71, B 161,74. Selisihnya adalah 4,76. Maka A dan B dinyatakan berbeda. Nilai probabilitasnya kalau kita hitung adalah 0,048. Maka dia hasilnya dinyatakan signifikan. Nah, peneliti sahabat Arena, yang unik dalam kasus ketiga dan kasus keempat, selisihnya tidak terlalu besar antara selisih kasus 3 dengan selisih kasus 4. Selisih kasus 3, 4,71, selisih kasus 4, 4,76. Selisihnya sedikit, tetapi kasus yang keempat dinyatakan signifikan, kasus yang ketiga dinyatakan tidak signifikan. Nah, pertanyaan saya, kalau pada kasus yang ketiga kita menyatakan tidak berbeda, katakanlah kita ikuti hipotesis yang tadi, hipotesis statistik bahwa H0 rata-rata kelompok A tidak berbeda dengan rata-rata kelompok B. Sedangkan H1-nya rata-rata kelompok A berbeda dengan rata-rata kelompok B. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menjelaskan bahwa sebenarnya grafiknya sudah terlihat berbeda, tetapi kenapa kita harus menyatakan tidak berbeda? Nah, ini adalah kesimpulan yang keliru. Grafiknya sudah menunjukkan perbedaan, tetapi kita memberikan kesimpulan yang tidak berbeda. Nah, peneliti sahabat Arena seharusnya pada kasus 3 itu bukan tidak berbeda, melainkan berbeda tidak signifikan. Tentunya kalau kita bandingkan dengan kasus keempat, selisihnya tidak terlalu jauh, tetapi kasus keempat bisa dinyatakan signifikan, tetapi kasus yang ketiga dinyatakan tidak signifikan, bukan tidak berbeda. Dan kasus yang terakhir adalah kelompok A 155,6, kelompok B 161,47. Nah, bisa kita lihat bahwa selisih antara kelompok A dan kelompok B 5,82. 5,82 jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat selisihnya 5,82, ini lebih tinggi daripada
kasus yang keempat 4,76. Maka hasil dari kasus yang kelima adalah berbeda. Kalau kita hitung nilai probabilitasnya 0,011, maka dinyatakan signifikan. Kita nyatakan signifikan karena probabilitas lebih kecil dari alfa 0,05. Dan kalau kita lihat perbedaannya, bedanya cukup jauh antara kelompok A dan kelompok B. So, sebenarnya apa yang seharusnya kita uji? Yang kita tuliskan dalam hipotesis itu berbeda dan tidak berbeda, atau berbeda signifikan dengan tidak signifikan. Nah, peneliti sahabat Arena, kalau kita mengacu pada hipotesis statistik, tentunya kita menggunakan tidak berbeda untuk H0 dan berbeda untuk H1. Tetapi kalau kita gunakan hipotesis statistik, dia sebaiknya digunakan untuk melakukan simulasi. Kita analisis menggunakan data simulasi, bukan data empiris. Kalau kita menggunakan data empiris akan memiliki kemungkinan yang kecil untuk hasilnya tidak berbeda atau hasilnya sama. Kemungkinan besarnya hasilnya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya berbeda. Tapi bedanya jauh atau bedanya tidak terlalu jauh. Kalau bedanya jauh berarti signifikan. Kalau yang bedanya tidak terlalu jauh berarti tidak signifikan. Nah, yang kita uji atau yang kita masukkan ke dalam hipotesis itu adalah signifikan dan tidak signifikan, berbeda. Tidak signifikan untuk H0 dan berbeda signifikan untuk H1. Kalau kita gunakan data empirik, jangan lagi kita gunakan hipotesis statistik. Kita gunakan hipotesis empirik. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau tidak berbeda, itu kita bisa lihat rata-ratanya. So, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau rata-ratanya sama, kita bisa simpulkan dia tidak berbeda atau sama. Kalau rata-ratanya berbeda, kita simpulkan dia berbeda, tetapi bedanya signifikan atau tidak. Nah, signifikan atau tidaknya bisa kita lihat dari nilai T statistik atau nilai p-value. T statistik lebih besar dari T tabel dinyatakan signifikan atau p-value lebih kecil sama dengan alfa, misal alfanya adalah 5%, maka dinyatakan signifikan. Rata-ratanya berbeda, p-value-nya kurang dari alfa, maka kita nyatakan berbeda signifikan. Rata-ratanya berbeda, kalau probabilitasnya lebih besar dari alfa, maka dinyatakan berbeda tidak signifikan. Tidak signifikan itu tidak diartikan tidak berbeda atau sama. Tidak signifikan, kita artikan dia berbeda, tetapi bedanya tidak terlalu jelas. Bedanya tidak terlalu besar. Sedangkan signifikan, kita artikan perbedaannya sangat jelas atau perbedaannya terlihat jelas. Nah, peneliti sahabat Arena, itu tadi adalah makna yang sesungguhnya istilah tidak signifikan. Sekali lagi, tidak signifikan bukan diartikan sebagai tidak berbeda. Tidak signifikan diartikan berbeda, tetapi perbedaannya tidak terlalu jelas atau tidak terlalu jauh. Sedangkan istilah signifikan adalah berbeda yang perbedaannya jelas atau terlihat atau perbedaannya jauh. Bagaimana? Apakah Anda masih menggunakan istilah tidak berbeda untuk rata-rata yang sudah terlihat berbeda? Peneliti sahabat Arena, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share kepada rekan-rekan Anda agar video ini lebih bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua. Jangan lupa juga subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari materi-materi kami berikutnya yang tentunya lebih bermanfaat. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.